Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Bapak Beni Sutrisno, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, masih mengkaji mengenai produk ekspor andalan Indonesia di tahun 2021. Kalau tadi sempat disinggung pada saat awal acara bagaimana sebetulnya tugas pemerintah dalam hal ini adalah Kementan untuk menyamakan edukasi di tingkat produksi, artinya dari skala petani lah. Nah, kalau dari sudut pandang eksportir, bagaimana Anda melihat upaya pemerataan edukasi, kemudian juga yang berujung kepada kualitas di sisi produksi, Pak Beni? Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Ada yang udah baik, ada yang belum. Ya, ini kan tugas daripada ke dinas ya. Kita harus ingat bahwa Kementerian Pertanian itu sudah tidak ada hubungannya dengan di daerah. Daerah adalah dinas. Ya kan? Kan kita sudah otonomi ya. Hanya 5 yang tidak otonomikan. Yang lainnya diotonomikan. Baik. Artinya kalau secara scoring lah untuk upaya pemerataan itu yang dilakukan oleh dinas-dinas sudah cukup baik atau belum, Pak Beni? So far yang saya tahu cukup baik. Oke. Berlaku untuk berbagai macam komoditas atau hanya di beberapa komoditas saja? Hanya beberapa komoditas memang. Misalnya apa saja, Pak Beni? Yang terbaik itu pertanian sebetulnya. Lalu kan KKP, yaitu perikanan laut, tangkap maupun budidaya. Nah, tinggal yang manufaktur, khususnya manufaktur yang padat karya yang masih belum tersentuh dengan baik. Baik, ya, pertanian dan juga perkebunan ini juga salah satu sektor yang berkontribusi besar di eksportasi Indonesia begitu ya. Bicara satu komoditas yang juga ini menjadi andalan, bukan hanya soal CPO tapi juga mengenai kopi. Tadi sempat berbincang kondisinya mau seperti apapun, kondisi pandemi, kondisi lagi sulit, orang tetap perlu ngopi gitu ya. Artinya secara proyeksi tahun 2021 akan tetap menarik, Pak Beni? Betul, menarik. Karena kita kan produsen nomor 2 terbesar di seluruh dunia setelah Brazil untuk volume. Tapi kita kebanyakan kan Robusta. Kita punya Arabica, tapi tidak sebanyak Robusta. Nah, tinggal cara dagangnya nih. Kemarin Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa eksportir kopi nomor 2 dunia itu adalah Swiss. Di mana Swiss nggak ada pohon kopi. Nah, saya kritisi, Swiss itu mengekspor produk akhir kopi, di antaranya Nescafe. Nah, kita hanya ekspor green bean. Ya, kita belum mengekspor produk akhir. Produk akhir kopi kita masih kebanyakan dikonsumsi dalam negeri. Ada yang sudah diekspor, yaitu Kopiko, itu diekspor ke Filipina, itu dikenakan anti-dumping. Artinya negara se-ASEAN serumpun pun mengetatkan juga masuknya produk kita. Baik. Yang perlu diprioritaskan Pak Beni, apakah kita dalam spesifik komoditas kopi ya, apakah kita perlu meningkatkan volume ekspor untuk green beans atau produk jadi? Saya kira harus dimulai dengan produk jadi. Ya, artinya green bean itu selama ini kita ekspor, lalu importirnya menjual kepada roasting company. Nah, roasting company itu merosting sesuai dengan speknya mereka, spek rasa. Nah, ini kita tidak punya banyak roasting company di dalam negeri. Oke, mungkin itu yang sedang diupayakan oleh teman-teman eksportir agar kita secara volume dapat melakukan eksportasi produk-produk hilir untuk komoditas kopi ya, Pak Beni. Sekarang progresnya seperti apa? Yang terbaca setidaknya dari asosiasi. Kalau saya lihat yang paling maju untuk ekspor kopi produk akhir itu produknya dari Mayora yang namanya Kopiko. Ya, itu kan
kopi sachet ya murah tapi itu rasa kopi. Nah saya kira itu yang menyaingi Nescafe yang di Filipina. Gitu. Baik, artinya kita sebetulnya ada kemampuan tapi jumlahnya belum terlalu banyak pasukannya gitu ya untuk menjuarai produk akhir dari komoditas kopi. Oke, tadi Anda sebutkan Pak Beni sebetulnya sangat potensial tapi yang perlu dicermati adalah cara jualannya. Nah, ada apa dengan cara jualan komoditas kopi kita Pak Beni di pasar internasional? Gini, kalau saya lihat sekarang ini kan masih B2B. Ya, tapi belum ada yang berani melakukan B2C. Nah, B2C ini kenapa tidak bisa lakukan? Karena produk pembiayaan kita yang masih belum bisa menunjang. Ya, berarti memang sejauh ini belum tergali begitu dengan baik, tapi ada upaya ke arah sana begitu ya? Ada. Secara volume kecil-kecil sudah jalan sih. Baik, kita doakan yang terbaik tentu saja untuk kinerja ekspor Indonesia di tahun 2021 yang saya tangkap walaupun memang berbagai macam kendala kita sedang hadapi lah, especially di tahun pandemi, tapi yang saya capture ada semangat optimisme lah dari apa yang Anda sudah sampaikan Pak Beni. Yang paling penting koordinasi antara pengusaha dan juga dengan pemerintah biar kompak agar pasar ekspornya dapat kita menangkan. Pak Beni, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Beni. Makasih, sama-sama. Sampai jumpa. Dan pemirsa, tetap di Market Review, usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan mengenai kesiapan industri nikel sambut mobil listrik. Usai jeda berikut ini.